Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Valian, NPM 2021 020129, akan membahas tentang materi tindak pidana pembunuhan. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang yang diatur dalam bab 19 yang terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai dengan pasal 350. Secara terminologis, pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa atau mematikan. Sedangkan dalam KUHP, istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Adami Khazawi, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adanya wujud perbuatan, yang kedua adanya suatu kematian orang lain, dan yang ketiga adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan, akan tapi apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian orang lain, dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, yakni kematian. Lalu selanjutnya jenis-jenis tindak pidana pembunuhan. Yang pertama, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan yang dimuat dalam bab 19 KUHP pasal 338 sampai dengan pasal 350. Lalu yang kedua, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja yang dimuat dalam bab 21 khusus pada pasal 359. Sedangkan atas dasar objeknya, kepentingan hukum yang dilindungi, maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam. Yang pertama, kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, dan 345. Lalu yang kedua, kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam pasal 341, 342, dan 343. Yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih berada di dalam kandungan ibu atau janin dimuat dalam pasal 346, 347, 338, dan 349. Lalu selanjutnya kita bahas salah satu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi pelakunya itu ada 5 orang yang bernama Yusman, lalu ada Rusula, dan Amosihia, Amma Pastihia, Fandi, dan juga Jenny. Nah, korban ini 1 orang, yaitu namanya Jimmy. Nah, kasusnya bermula pada saat salah satu pelaku, yaitu Yusman, dia pernah tinggal di rumah korban, yaitu si Jimmy. Jadi di rumah Pak Jimmy itu ada toke. Nah, tokenya itu toke mahal, harganya itu mahal. Nah, jadi Pak Jimmy itu berencana untuk menjual toke tersebut gitu. Lalu dia berbincang gitu kepada si Yusman bahwa dia ingin menjual toke tersebut. Lalu si Yusman memberitahukan kepada kakak iparnya, yaitu si Rusula maksud saya. Lalu si Rusula itu tertarik gitu, ingin membeli toke tersebut. Akhirnya Rusula ini bernegosiasi gitu dengan si korban, dengan Jimmy. Mereka akhirnya deal. Lalu keesokan harinya Pak Jimmy ini berangkat dengan si Yusman. Mereka berangkat ke rumah abang iparnya si Yusman, yaitu Rusula. Tapi ternyata si Yusman dan juga Rusula ini telah merencanakan suatu pembunuhan terhadap Pak Jimmy, karena mereka ingin merampas toke tersebut gitu. Lalu Pak Jimmy ini dibawa oleh mereka ini ke tempat perkebunan gitu. Lalu di sana si Pak Jimmy ini langsung dihabisi. Yang pertama menghabisi itu adalah si pelaku Jenny. Dia membacok si korban dengan sebilah parang. Dia membacok berkali-kali sampai si korban ini jatuh ke tanah. Lalu setelah jatuh dilanjutkan oleh para pelaku yang lain. Mereka membacok si korban juga sampai akhirnya si korban ini meninggal dunia gitu. Lalu setelah meninggal,
si pelaku Jenny ini memerintahkan para pelaku yang lain untuk membuang si korban ini ke dalam jurang gitu, ke jurang. Jadi di dekat perkebunan itu ada jurang gitu. Lalu si korban dibuang ke situ. Setelah dibuang, datang polisi. Ternyata keluarga korban itu merasa curiga dan juga merasa khawatir gitu, karena si korban itu tidak membalas pesan mereka gitu, dan di telepon juga tidak diangkat gitu. Mereka merasa khawatir dan juga curiga, lalu akhirnya mereka melapor kepada polisi gitu. Lalu polisi menemukan lokasi mereka, polisi datang, akhirnya polisi ingin meringkus mereka, tetapi mereka sudah kabur gitu. Dan yang tertangkap hanya ada dua, yaitu si Yusman dan juga kakak iparnya, yaitu Rusula. Nah, mereka berdua ini akhirnya diadili. Mereka diadili dengan pasal 340 junto, pasal 55 ayat 1 KUHP. Mereka diadili dengan pasal itu yang bunyinya barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Mereka akibat dari kasus tersebut, mereka akhirnya dihukum dengan pidana mati. Karena dengan pertimbangan mereka melakukan itu secara sadar, lalu mereka melakukannya dengan rencana terlebih dahulu, dan mereka juga melakukannya secara sadis dan brutal gitu. Sampai mereka setelah membunuh itu mereka langsung membuang mayatnya ke jurang gitu. Lalu mereka divonis hukuman mati. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.